Pada tahun 2000, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, sebuah toko sembako milik Pak Rahmat berdiri kokoh di sudut jalan. Toko itu tidak pernah sepi dari pembeli yang datang untuk membeli sembako, beras, minyak goreng, hingga berbagai kebutuhan. Tahun demi tahun, Pak Rahmat berhasil membangun kepercayaan masyarakat. Tidak ada yang mampu mengalahkan kesuksesannya. Beberapa pesaing bahkan sudah gulung tikar, tak mampu menandingi pesona dan pelayanan dari toko kecilnya. Namun, situasi berubah ketika sebuah toko baru dibuka di seberang jalan. Pemiliknya, Pak Dirman, adalah pendatang dari Kalimantan yang sangat ambisius. Toko itu dibuka dengan suasana yang lebih modern serta promosi besar-besaran. Meskipun begitu, Pak Rahmat tidak terlalu khawatir. Baginya, persaingan sudah biasa. Reputasi dan kepercayaan yang telah ia bangun selama ini sepatutnya cukup untuk mempertahankan pelanggan setianya. Namun, ada sesuatu yang ganjil sejak toko Pak Dirman mulai beroperasi. Suasana di sekitar toko Pak Rahmat perlahan berubah, pelanggan yang tadinya ramai mulai berkurang. Dan beberapa barang dagangannya rusak tanpa sebab yang jelas. Ia merasa ada yang tidak beres dengan perdagangannya. Suatu malam, Pak Rahmat pulang ke rumah dan mencium bau busuk yang tak biasa. Bau itu muncul setiap malam. Dan meskipun ia mencoba tetap tenang, perasaan curiga mulai tumbuh. Pak Rahmat bertanya-tanya, apakah ini ulah pesaingnya, Pak Dirman, yang selalu tersenyum setiap kali mereka bertemu? Tetapi ada sesuatu di tatapan matanya yang membuat Pak Rahmat tidak nyaman. Tidak hanya itu, pelanggan mulai berbicara tentang latar belakang misterius Pak Dirman. Kabarnya, ia berasal dari sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan dan memiliki hubungan dengan seorang dukun yang dikenal memiliki kekuatan mistis. Rumor ini membuat Pak Rahmat mulai merasa was-was. Malam-malamnya mulai dihantui oleh kecemasan dan setiap kali berada di tokonya, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Meski tak ada bukti nyata, perasaan tak nyaman itu terus menghantuinya. Ketika ia menceritakan hal ini kepada istrinya, Bu Rahma, sang istri hanya menganggap suaminya terlalu berlebihan. Apa mungkin ini hanya karena tekanan persaingan? Pikir Pak Rahmat. Ia mencoba mengusir pikiran negatif itu dari benaknya. Tetapi tanda-tanda aneh semakin sering muncul. Suatu hari, ia menemukan beberapa bungkus beras yang tiba-tiba berlubang. Barang-barang yang seharusnya tertata rapi di rak, kini acak-acakan. Setiap kali ia membuka toko di pagi hari. Keganjilan-keganjilan ini mulai mengganggu ketenangannya dan rasa curiga terhadap Pak Dirman semakin menguat. Di satu sisi, Pak Rahmat tetap bersikap profesional di depan para pelanggan. Ia tidak ingin rumor apapun memengaruhi reputasi tokonya. Namun, dalam hati, ia mulai mempertimbangkan bahwa persaingan ini mungkin lebih dari sekadar bisnis. Apakah Pak Dirman melakukan sesuatu yang lebih gelap untuk menjatuhkan usahanya? Perasaan takut dan was-was itu semakin nyata setiap harinya. Beberapa minggu setelah kejadian-kejadian aneh di tokonya, kesehatan Pak Rahmat mulai memburuk tanpa alasan yang jelas. Awalnya hanya rasa lelah biasa, tetapi semakin lama tubuhnya terasa semakin lemah. Pak Rahmat yang biasanya energik dan penuh semangat, kini menjadi bayang-bayang dirinya yang dulu. Bu Rahma mendesaknya untuk pergi ke dokter, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah medis yang ditemukan. Dokter hanya memberikan obat-obatan ringan untuk mengatasi rasa lelah. Namun, Pak Rahmat semakin merasa ada sesuatu yang tak beres. Pak Rahmat mulai mengalami mimpi-mimpi buruk yang terus menghantui setiap malam. Dalam mimpinya, ia merasa seolah-olah ada sosok yang mengincarnya, menimbulkan rasa takut yang mencekam. Setiap kali ia berusaha lari, kakinya terasa sangat berat, seakan diikat rantai yang tak terlihat. Mimpi itu datang berulang kali, seakan memberi peringatan akan sesuatu yang lebih menakutkan. Di sisi lain, Pak Dirman mulai terlihat berbeda. Pria yang sebelumnya ramah, kini jarang terlihat di tokonya.
Setiap kali mereka bertemu, tatapan mata Pak Dirman terasa dingin, nyaris mengintimidasi. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya. Namun, Pak Rahmat tak tahu pasti apa itu. Sementara itu, pelanggan mulai berbicara tentang masa lalu Pak Dirman yang misterius. Orang-orang mengatakan bahwa Pak Dirman berasal dari keluarga yang memiliki ilmu mistis. Dan rumor menyebutkan bahwa ia memiliki hubungan dengan seorang dukun Dayak yang memiliki kekuatan gelap. Rumor tentang ilmu mistis yang beredar semakin membuat Pak Rahmat resah. Malam-malamnya dipenuhi kecemasan, dan setiap kali ia berada di tokonya, perasaan seolah ada sesuatu yang mengawasinya kian kuat. Meskipun ia mencoba tetap tenang, keganjilan yang muncul di sekitar toko membuatnya sulit mengabaikan pikiran bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu hari, ketika sedang merapikan rak toko, Pak Rahmat menemukan beberapa bungkusan beras yang berlubang, seolah-olah ada sesuatu yang menggerogotinya dari dalam. Barang-barang di rak pun seringkali tampak acak-acakan setiap pagi. Tak ada yang masuk akal dengan semua ini. Pak Rahmat semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai, tetapi ia tetap menjaga sikap profesional di depan pelanggan agar reputasinya tidak terganggu. Kesehatannya semakin memburuk seiring waktu. Tubuhnya yang dulu sehat dan penuh energi kini mulai tampak kurus dan kusam. Setiap kali ia mencoba menceritakan apa yang ia rasakan kepada Bu Rahma, istrinya, sang istri hanya menganggapnya terlalu stres akibat persaingan. Pak Rahmat berusaha mengabaikan ketakutannya, tetapi tanda-tanda aneh semakin sering muncul. Dan ia merasa bahwa kekuatan yang tak terlihat sedang mengincarnya. Pada suatu malam, ia mengalami mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya, sosok hitam dengan tatapan tajam datang mendekatinya, menimbulkan rasa takut yang mencekam. Pak Rahmat mencoba kabur, tetapi kakinya terasa berat seperti terikat rantai tak terlihat. Mimpi itu datang berulang kali, seolah memberi peringatan akan sesuatu yang lebih mengerikan. Beberapa hari kemudian, Bu Rahma mendesaknya untuk berkonsultasi ke seorang dukun yang dikenal bisa menangani hal-hal gaib. Sang dukun memperingatkan Pak Rahmat bahwa kutukan itu bukan sekadar mimpi buruk biasa, melainkan sebuah santet dari seorang dukun Dayak yang sangat kuat. Kutukan itu, kata sang dukun, hanya bisa dihentikan jika ia menggunakan jimat-jimat dan melakukan ritual khusus. Pak Rahmat dan Bu Rahma pulang dengan hati yang berat setelah mendengar nasihat sang dukun. Mereka membawa jimat yang diharapkan dapat melindungi Pak Rahmat dari pengaruh kutukan. Namun, sejak saat itu, situasi malah semakin memburuk. Tubuh Pak Rahmat semakin lemah dan mimpi buruk itu terus menghantuinya. Sosok hitam dalam mimpinya mulai tampak semakin jelas dan kini ia dapat merasakan kehadirannya bahkan saat terjaga. Kesehatan Pak Rahmat semakin memburuk. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda fisik yang mengerikan. Lebam-lebam biru muncul tanpa sebab dan matanya terlihat semakin cekung dan gelap. Pada malam-malam terakhir, suara-suara aneh dan bayangan hitam sering muncul di sudut-sudut rumah. Seolah-olah ada sesuatu yang terus mengawasi mereka. Pada suatu malam, ketika jarum jam menunjukkan pukul 12, Pak Rahmat tiba-tiba mengalami kejang hebat. Tubuhnya bergetar tanpa kendali. Sementara wajahnya tampak mencerminkan rasa sakit luar biasa. Bu Rahma dan anak-anaknya hanya bisa menyaksikan saat tubuh Pak Rahmat terguncang hebat hingga akhirnya semua berhenti. Tubuh Pak Rahmat yang semula bergerak menjadi kaku dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan. Beberapa hari setelah kepergian Pak Rahmat, dukun yang membantu mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumah mereka di balik pintu. Gudang yang jarang dibuka, ia menemukan benda-benda yang berkaitan dengan ilmu hitam, tanah kuburan, jarum yang dibalut kain hitam, dan boneka kecil berbentuk manusia yang terikat. Semua itu menunjukkan bukti nyata bahwa kutukan dari ilmu hitam Dayak telah dikirimkan kepada Pak Rahmat.
Rumah mereka kini menyimpan kenangan kelam yang tak terhapuskan. Kematian Pak Rahmat bukan hanya tragedi bagi keluarganya, tetapi juga meninggalkan luka yang mendalam dan trauma yang terus menghantui mereka. Cerita Pak Rahmat menjadi pengingat bahwa kekuatan jahat yang tak terlihat bisa saja ada di sekitar, membawa malapetaka tanpa ampun. Rumor kutukan Dayak terus beredar di lingkungan mereka, membuat penduduk sekitar semakin takut kehadiran kekuatan. Dan keluarga Pak Rahmat hanya bisa berdoa agar kutukan tersebut tidak kembali menghantui hidup mereka.